Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, amin. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom bagi kita semua, damai sejahtera akan menyertai kita selalu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan iman kita dalam Mazmur 91. Bersama-sama kita katakan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, nyatakan kebaikan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan hingga pada sore malam hari ini Bapa. Kami datang untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami bawa yang terbaik kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau datang bagi setiap hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita kepada Tuhan, penyembahan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
saudara sendiri katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain.
ajaib Tuhan. Kami tahu Kau bekerja atas setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami tahu bahwa Kau adalah Allah yang hidup. Kau tetap Allah bagi kami. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan setiap kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan keagungan kami bawa hanya pada dari setiap kita menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Yes. Katakan terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan sangat baik. Kami berterima kasih. Tuhan sangat baik. Sambil mengangkat kedua tangan, katakan Allah di hidupku. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan iman percaya, katakan ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
selalu beserta kami, tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Katakan haleluya. Yang percaya kepada Tuhan, kita angkat pujian ini bersama-sama, amin. Mari beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Jangan lelah puji namanya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Sekali lagi katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Katakan Dia kirakaku, Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Ku bersuka sebab Dia kirakaku. Ku bersuka sebab Dia kirakaku. Kayaknya malam hari ini lemah, lesu gimana gitu lihat muka Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat dulu teman samping kirinya, kanannya, depan, belakangnya. Berikan salam, engkau luar biasa malam hari ini. Engkau luar biasa malam hari ini. Lebih semangat lagi. Amin. Kita memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita meninggikan nama Tuhan kita, amin. Amin. Mari yang percaya kepada Tuhan kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, angkat tangan, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganmu, nyatakan kau hebat. Dengan berkuasa selamanya.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang bersuka cita boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita, amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita lebih dalam lagi. Yes. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekali lagi mengangkat kedua tangan kita. Kita membuka hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan iman percaya kita naikkan pujian ini dari hati paling dalam. Bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku yang setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu
saat ini adalah pujian kepada Tuhan. Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita berkuasa menyelamatkan kita. Maka dari itu, kita mengangkat pujian kita dari dalam hati paling dalam. Sama seperti pujian ini katakan, kuasa Tuhan terlebih besar. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan dengan iman percayamu. Katakan dengan penuh cinta yang Tuhan berikan. Rasakan kebaikannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Janji-Mu teruji, kasih-Mu siapa yang bisa membantah? Izinkan kami berkata, we love you Lord, we love you Lord. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku mengasihi, setiap kami mengasihi Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain di luar Engkau. Biar terus hidup kami bawa hanya kepada Allah. Biarlah hidup ini diproyeksikan bagi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya kami tunduk di hadapan Allah. Berkata-katalah, berbicaralah untuk kami terus dibaharui di dalam firman-Mu yang adalah mukjizat bagi kami. Terima kasih buat sore hari ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi selamat sore. Shalom. Gimana, apa kabarnya? Luar biasa? Luar biasa. Cicilannya berapa kali lagi?
Hatimu sudah beres semuanya, luar biasa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, oleh kemurahan Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terima kasih Pak Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan sharing hidup saya bersama dengan Tuhan dalam masa-masa terus saya mengasihi dan melayani Tuhan. Baik, mungkin banyak di antara saudara yang tidak terlalu mengenal saya Joseph Panggabean, istri saya oleh kemurahan Tuhan 2 anaknya. Jadi bukan istri saya 2, tapi istri saya 2 anaknya, amin, Bapak-bapak. Istri kita cukup 1, anaknya boleh 2, boleh 3, boleh selanjutnya. Saya melayani di desa Darit, dari sini mungkin berapa jam? 5 jam, 5-6 jam. Kalau nggak pakai rem bisa setengah jam, cuma sulit. Ya, hari ini saya sangat bersuka cita. Minggu ini adalah terakhir kita bicara tentang karakter, disiplin rohani. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kita perlu mendisiplinkan kerohanian kita? Supaya disiplin ini menghasilkan sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang kita teruskan menjadi gaya hidup. Gaya hidup ini menghasilkan sebuah karakter, katakan karakter. Saya dan saudara diselamatkan Tuhan, bukan ujuk-ujuk langsung selamat, enggak. Alkitab diberikan kepada kita ada 31.800 ayat lebih. Untuk apa? Untuk mengubahkan saya dan saudara. Diberikan kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan kita akan semua hal. Dan dikasih ujian, katakan ujian. Untuk apa? Apakah kita bertahan dalam hidup ini waktu kita mengalami segala sesuatu yang hebat. Itu sebabnya ketika kita memiliki sebuah disiplin rohani, kita akan menjadi manusia yang yang berkenan, manusia yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Bukan apa mau kita, tetapi apa yang Tuhan mau. Nah, ending daripada kita disiplin rohani adalah bagaimana kita berjalan seperti Yesus berjalan. Katakan amin. Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita tidak membayar harganya, kita tidak akan mungkin menjadi menjadi manusia rohani yang memiliki sebuah mentalitas yang baik. Apakah mentalitas? Mentalitas adalah cara pandang, sikap yang menghasilkan sebuah tindakan tubuh kita untuk apa? Terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau mentalnya mantap, amin. Kalau mentalnya mantap, kita akan mengalami banyak hal, kita bisa bertahan, kita tidak mudah menyerah, kita berpikiran positif, terus kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau mental kita mental tempe, do you know tempe? Mental kita bobrok, kita gampang menyerah, gampang kalah. Kita berkata, sudah selesai lah. Udah enggak usah macam-macam lah, enggak usah gereja-gerejaan lah, enggak usah doa-doa lagi. Kenapa? Mental kita tempe, mental kita loyo. Nah, saya berharap waktu kita memiliki satu disiplin iman rohani, maka mental kita menjadi mental yang mantap dan hidup di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya kita gaya hidup, supaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kerajaan Allah. Katakan amin. Ayo kita buka dulu dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ya, kita akan baca di multimedia ini. Filipi 3 ayat yang ke-20. Kita baca bersama 2-3. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai juru selamat. Nah, firman Tuhan mengidentifikasikan kita bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Jadi kita punya 2 KTP. Yang KTP pertama KTP WNI, pakai EKTP. Yang kedua WNS, warga negara sorga. Ini harus saudara tancapkan dalam hidup saya dan saudara. Bahwa kita bukan hanya tinggal di bumi ini saja. Suatu saat, amin, kita akan berangkat ke sorga. Nah, kalau kita tidak memiliki mentalitas, tidak punya disiplin menghasilkan mentalitas, maka kita tidak bisa akan ke sana. Kenapa?
Sebab saya dan saudara harus berjalan di dunia yang semakin terpuruk, tapi mental kita seperti kita dalam kerajaannya. Coba kita cek lagi di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat yang ke-19. Ya, kita baca 2-3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa saudaraku? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota dari apa? Keluarga Allah. Dahsyat banget. Tuhan kasih predikat kita adalah keluarga Allah. Amin. Kita bukan dari dunia ini. Kita bukan sama dengan dunia, tapi kita keluarganya Allah. Kita berhak mendapat warisan. Kita harus menjaga nama baik Tuhan waktu kita selama kita hidup di dunia ini. Ada orang berkata pada pesimis, udahlah Pak, nggak usah fanatik-fanatikan, nggak usah ekstrim banget lah, biasa aja lah, jangan begini begitu. No way, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Susah, kita memang dilahirkan dari demikian begini-gini, kita punya kebiasaan, kita punya pendidikan, kita punya keluarga dan lain sebagainya, untuk supaya kita tidak mau berubah. Betul Bapak Ibu? Untuk supaya kita nyaman dalam kondisi seperti yang kita alami sekarang. Tapi kita harus dobrak itu supaya apa? Supaya kita memiliki mentalitas kerajaan Allah. Katakan amin. Roger Bannister adalah seorang pelari Olimpiade tahun 1952. Sebelum tahun 1952, tidak ada orang yang bisa berlari 1 mil selama 4 menit. Nggak bisa. Harusnya 4,5, 5 menit, 7 menit dan sebagainya. Nah, para ahli mereka berkata betul, manusia nggak diciptakan buat lari cepat. Nggak bisa. Ahli anatomi tubuh berkata tulang kita diciptakan panjang-panjang dan nggak rata. Beda dengan citah, beda dengan rusa, beda dengan kanguru, bisa lari dengan cepat. Dan sejak itu tidak pernah ada orang yang bisa lari mengalahkan 1 mile kira-kira 1.500 meter dalam 4 menit. Nah, Bannister dia berkata, saya akan lari lebih cepat dari apa yang mereka kira. Dan hari itu dia berlari demikian rupa sampai 3 menit 46 detik. Dia punya diskon berapa banyak? 16 second, 16 detik. Berarti dia bisa mengalahkan semua asumsi yang berkata bahwa manusia tidak bisa lari kurang dari 4 menit sejauh 1 mile. Nah, mulai hari itu orang-orang terbuka, wah bisa ya. Minggu berikutnya ada 36 orang pelari juga yang bisa lari tembus kurang dari 4 menit. Bulan berikutnya ada 300 orang. Tahun berikutnya ada ribuan orang yang bisa berlari. Jadi kita pernah jongkok. Dibilang, aduh gak mungkin, gak bisa. Ini mustahil, biasa-biasa aja lah. Ngapain jadi manusia rohani, ngapain disiplin-disiplinan, buat apa? No way. Katakan amin, haleluya. Kita bisa menuju satu yang lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana memiliki mentalitas kerajaan. Seperti Yusuf, katakan Yusuf. Yusuf adalah anak dari keluarga besarnya Yakub. Yakub mempunyai anak 12 orang. Di situ kita akan melihat siapakah yang memiliki mentalitas kerajaan. Yang memiliki disiplin rohani yang begitu kuat. Sehingga dia bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Siapa yang mau kalah angkat tangan. Kita tidak mau kalah. Haleluya. Perjalanan kita masih panjang. Kita masih butuh uang. Masih butuh ongkos. Kita butuh rumah. Butuh berbagai di dalam dunia ini. Tapi jangan mengalahkan kasih kita kepada Allah. Katakan amin. Nah kita bisa berjalan bersama, kita bisa hebat di hadapan Allah. Juga kita bisa diberkati Allah. Karena mentalitas saya dan saudara untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ketiga. Saudara kita mantap di sana, Kejadian 37 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga langsung saja. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya.
ia menyuruh membuatnya jubah yang maha indah bagi dia. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat ada 12 anak, ada 13, ada yang cewek namanya Dina. Tapi menurut orang-orang Israel, anak cewek nggak masuk hitungan, jadi cowoknya. Jadi Yakub perkasa. Berapa istrinya? Banyak, lebih dari 1. Dan dia punya 12 anak laki-laki. Nah dikatakan Yusuf adalah orang yang sangat dikasihinya. Kenapa Yusuf sangat dikasih lebih daripada Ruben, Simeon, Gad, Aser, Naftali, yang lain sekalinya. Sebab Yusuf ini sangat dekat kepada bapaknya. Katakan dekat kepada bapaknya. Amin. Nah saya dan saudara bisa orang yang bisa dikasih Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa intim kepada Bapa kita. Kita bisa membuat satu hal yang lebih daripada saudara-saudara kita. Supaya kita lebih diurapi daripada mereka. Karena apa? Karena kita mau dekat kepada Bapa. Itu sebabnya Bapa sangat mengasihi kita. Katakan amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya pelihara ayam kampung di rumah. Ada banyak. Nah waktu saya kasih makan. Ada ayam-ayam yang manja. Suka patuk-patuk celana saya, patuk-patuk jari saya. Nah rupanya ayam itu terus yang patuk-patuk saya. Dia minta kasih sayang. Pasti yang patuk-patuk kaki saya kasih makan dari tangan saya. Wah dia bangga sekali, dia makan banyak-banyak. Nah orang yang mengasihi Bapa, amin, mendapat kasih yang berbeda. Ini kedaulatan Allah. Kalau kita bisa mencari perkenanan Tuhan, why not? Dia akan memberi lebih berkat bagi kita, amin. Yusuf dikasih jubah yang maha indah. Arti sekarang bicara tentang apa? Tentang sebuah kepercayaan, tentang sebuah urapan Allah yang lebih daripada teman-temannya. Dan itu sebabnya saya dan saudara harus mencari kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ada lagu Pantekosta lama. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kira-kira gitulah. Ayo cari dia, kejar dia. Waktu kita begitu singkat. Kadang-kadang kita urus yang tetep bengek yang gak perlu. Sehingga kita kehilangan hadirat Tuhan. Kehilangan jam-jam istimewa kita dengan Tuhan. No way. Mari kita cari dia. Supaya kita dapat perkenanan. Dalam masa-masa yang sukar dan sulit ini. Ayo kalau kita sudah dapat konfirmasi dari Tuhan. Engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Wah mantap banget. Gak takut hidup ini. Amin. Dimanapun kita ada, kita akan mantap hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Yang pertama, Yusuf dikasih oleh bapaknya. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang mendengar visi daripada Tuhan. Ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh kita baca. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Terus, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian. Mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah saudaraku, mimpi ini menghasilkan sebuah apa? Bagi susulannya kurang ajar. Masa kita abang-abangnya suruh sujud kepada dia. Ini kan nggak beres. Tapi ketika kita mendapatkan sebuah visi, itu tanda kita mengasihi Allah. Amin. Allah mempercayakan sesuatu kepada kita untuk kita mengerjakannya. Peduli dengan orang lain. Amin. Kalau Tuhan perintahkan kita, yes, let's do it. Lakukan saja. Lakukan saja. Kenapa? Demi sebuah kehendak Allah. Demi sebuah perkenan Allah yang terus kita jalani. Jadi gini, kalau orang benar bertumbuhnya di hadapan Allah. Artinya orang yang bertumbuh menjadi dewasa. Dia akan berkata, Tuhan, apa yang akan aku lakukan bagimu? Tuhan, saya gak mau gini-gini aja. Apa yang besar lagi yang akan kuberikan kepadamu? Itu bagus, itu benar.
Jangan berkata Tuhan berkati aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan nyatakan kemuliaan bagiku, Tuhan lihatlah bisnisku, Tuhan terima. Semuanya ku. Kapan kita buka tangan untuk memberikan kepada Tuhan? Orang yang dewasa dia akan melakukan apa yang akan kulakukan bagimu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya dikasih visi, dikasih sebuah vision. Apa yang ke depan kamu akan lakukan, ayo dilakukan. Kami melayani Tuhan di Jogja udah 18 tahun. Setelah saya lulus sekolah kitab, saya ini sarjana Betani, Surabaya, lulus saya masuk ke pelayanan di mana di Jogja. Terus berlanjut di Jogja kurang lebih saya membaptis ada 2.000 orang. Mulai tahun 96 sampai 2016. Saya cek surat baptisan ada 4.300 sekian yang dibaptis hari itu. Itu pelayanan saya. Lebih dari 2.000 orang. Tapi saya berdoa, "Mah, ayo kita berdoa yuk." Kenapa, Pak? Kita kok gini-gini aja. Ayo minta pelayanan lebih hebat lagi, bisa lagi. Lalu kami berdoa. Bla 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 berdoa terus. Lalu dibuka jalan. Tahun 2000, mulai tahun 2013 saya berdoa. Tahun 2014 atau 2015, tiba-tiba Pak Thomas datang ke Jogja. Dia bilang gini, "Pak Jos ingat saya." "Siapa ya?" "Saya Thomas Pak." "Oh kamu yang di Gombong?" "Iya ya gini-gini Bapak. Kenapa?" "Saya minta surat baptisan, Bapak yang baptis saya." Gitu kan. Dan saya minta surat rekomendasi. Saya mengembalakan, "Pak, puji Tuhan. Saya mau jadi PDP." "Oke, puji Tuhan." Udah, mulai itu hari itu sampai dengan 2014-2015 kita sering jalan bareng dengan Pak Thomas sampai ke Syria, ke Sirian, ke Kucing, ke Malaysia sana dan di kampung-kampung. Nah, saudaraku, waktu kita dewasa, kita akan minta kepada Tuhan, apalagi yang akan kukerjakan. Jangan udah 15 tahun jadi anggota gereja, udah 10 tahun gitu-gitu aja. Malah bikin masalah lagi. Ini gak bertumbuh. Bilang kiri kanan, "Saya tahu orangnya. Orangnya ada di Jepang sana." Gak usah angkat tangan, amin. Iya. Orang udah puluhan tahun jadi anggota jemaat terus rewel. Gembalanya diusik terus. Pembangunan diusik, semuanya diusik. Nah ngapa-ngapain. Istilahnya apa? "Sorry, lu idiot rohani." Kalau saya punya anak saya 2, namanya Gergo. Gergo sekarang 24 tahun. 23 tahun. Kalau saya bilang, "Ger, tolong ambilkan dompet papa ya di meja, ibu sini." Lalu Gergo ngambil. "Ini papa." Gergo pinter, ngambil dompet. Usia 24 tahun, ditepokin. Ngambil apa? Ngambil dompet bapaknya. Itu anaknya pasti idiot. Amin. Itu pasti anaknya Down syndrome. Gak bisa gitu. Dia sekarang puji Tuhan, dia kuliah. Dia menjadi kebanggaan keluarga. Dia tahu apa isi hati bapaknya, mamanya, ngerti. Nah itu bertumbuh. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Ayo kita minta sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau you bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Allah. Katakan amin. Yusuf mendapatkan visi daripada Tuhan. Yang ketiga, ketika mendapatkan visi daripada Tuhan, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia dijual. 37 ayat yang keempat kita baca. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka. Itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita tahu selanjutnya Yusuf diikat, mau dibunuh gak jadi, dimasuk ke dalam apa? Ke dalam sumur, plung masuk ke dalam sumur. Abangnya Ruben berkata, "Aduh jangan di mana di dalam sumur, nanti dia mati kelaparan. Ayo kita angkat lagi," lalu dijual dan lain sebagainya. Nah kalau kita sudah mendapatkan tanda-tanda yang hebat, tentu orang memusuhi saya dan saudara, ada aja masalah. Katakan yes. Kalau kamu sedang dimusuhin orang karena kamu pengenalan kepada Tuhan, itu benar. Katakan amin.
Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk apa? Menderita bagi Dia. Kenapa menderita? Karena kita melakukan sebuah kehendak Allah. Kita mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut dengan masalah yang terjadi. Itu ada bagian proses kita menuju sebuah kedewasaan lebih hebat dan lebih hebat lagi. Saya masuk di Darit. Juni kemarin 6 tahun genap. Kami berulang tahun yang ke-6. Dan oleh kemurahan Tuhan saya punya 1 cabang dan 2 pos PI. Itu tempat-tempatnya serem-serem banget. Nggak ada listrik, nggak ada aspal, nggak ada sinyal gitu. Plus banyak ular sendoknya lagi, ular kobranya. Kadang kita jalan, wah ular lewat 2 meteran, yang 3 meter itu sering lewat gitu. Nah, yang menarik adalah waktu saya diundang oleh satu keluarga, Pak, mari datang ke desa kami. Kenapa? Kami sudah orang desa Kristen tapi nggak punya gereja, nggak ada pendeta. Kenapa pendetamu? Pendeta kami tidak ada di lokasi. Udah berapa lama? Ada yang 15 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 7 tahun nggak pernah ke gereja. Oke, ayo kita bikin persekutuan. Rupanya ketika kita persekutuan ada banyak orang yang berempati, lalu mereka gabung bersama-sama. Nah, waktu kami sudah gabung ada 20 orang, ada 30 orang, kita bikin persekutuan setiap malam Jumat, hari Kamis. Gereja yang mati suri, mereka marah. Dia bilang, ini Pak Joseph katanya, Panggabean ini masuk kayak maling aja katanya. Itu kampung kan udah ada gereja, kenapa bikin gereja lagi dan lain sebagainya. Wah, difitnah luar biasa. Difitnah, lalu kami orang ini karena cukup orang kuat, saya disidang kemana? Ke antara kepala sinode, GBI dan satu gereja lokal. Nggak puas dia, lalu dia bikin surat somasi gitu kan ke desa. Untuk apa? Saya harus dibawa ke adat. Tuduhannya apa? Ada 8 tuduhan. Salah satunya adalah tuduhan mengacau balaukan penduduk katanya. Lalu saya dipanggil dengan apa? Dengan ketua adat sana, dengan kepala desa. Ya sudah, kita hadapi saja. Nah, ketika dia kasih surat tuduhan tersebut, saya sempat menulis juga, saya ketik juga. Tuduhan mereka ini semuanya tidak benar. Saya ketik semua. Waktu dibacain tuduhan saya kasih saya punya pembelaan. Wah, dibaca, lalu kepala adat bilang, waduh, kalau begini bingung saya katanya. Bapak ini benar, ini juga benar. Jadi siapa yang disalahin? Jadi jemaat yang disalahin. Oke, kalau gitu caranya gara-gara jemaat panggil pendeta, makanya terjadi kekacauan. Lalu dihitunglah berapa tile. Apa istilahnya? Tile apa tuh? Pokoknya hitung-hitungannya lah. Pokoknya berapa ekor ayam, berapa babi yang harus dibayar, berapa beras dan sebagainya. Dihitunglah 800 sampai 900 ribu hari itu. Ya saya pikir orang ini puas karena itu, ya saya bayar saja. Ya mumpung kita ada uang kita bayar, jebret. Nah, waktu saya bayar itu, lalu kan saya laporan kepada mentor saya, bilang, puji Tuhan kami telah disidang adat. Dan kita didenda hampir 900 ribu. Tapi puji Tuhan setelah itu kita bisa beribadah dan sebagainya. Saya kirim ke teman saya. Enggak taunya salah kirim saya terkirim kepada grup hamba Tuhan di Landak. Ada 210 hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu, pendeta itu ada juga di situ yang menyidang saya. Wah, dia mencak-mencak. Dia bilang sorry. Dia bilang, wah, orang-orang pendeta marah semuanya. Loh, ini kalau urusan gereja, kalau marah-marah jangan sini, keluarkan. Dikeluarkan, jebret dan sebagainya. Sampai saya dipanggil lagi, dia lapor lagi. Saya panggil ketemu di Bimas Kristen di kabupaten, menghadap lagi. Wah, puji Tuhan, waktu saya menghadap di sidang lagi. Ini antar ketua sinode dan pengadilnya adalah ketua Bamak, pendeta Dr. Arianto Uwar. Waktu di sidang, untung saya bawa surat pernyataan jemaat yang tanda tangan bahwa mereka menyatakan diri keluar dari gereja lama dan mengundang gereja kita GPI untuk masuk ke sana. Dia bilang, wah kalau ada ini mah ya
undang-undang juga berkata kebebasan umat beragama, mereka mau ibadah di mana ya nggak apa-apa Pak katanya. Jadi nggak boleh orang dilarang-larang mau pindah dan sebagainya. Aduh puji Tuhan. Dan hari itu ya sudah kita didoakan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita sedang berjalan dalam sebuah garisnya Tuhan, katakan amin. Itu setan nggak tinggal diam. Ada cara. Untuk apa? Supaya kita dicatukan dan sebagainya. Tapi kalau kita memiliki mentalitas kerajaan Allah, ayo let's do it. Kita kerjain aja. Katakan amin. Sampai hari ini dengan kemurahan Tuhan, kami terus bisa bersama-sama pelayanan di GBI Muara Butung. Tepuk tangan bagi Allah kita luar biasa. Yang keempat, Kejadian 39 ayat yang kedua sampai yang keempat kita baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu, orang Mesir itu. Terus. Sorry 39 ayat yang ke-21. Betul. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala milik yang diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Orang muda ini sangat luar biasa. Amin. Dia cakap bekerja, dia rajin, dia belajar tentang sebuah pekerjaannya dan semuanya berhasil. Kenapa? Disertai oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Sampai-sampai saudara di dalam Tuhan, Yusuf difitnah bahwa Yusuf katanya, Alkitab berkata dengan tulisan TOWB, Taub, artinya dia cantik secara fisik, juga cantik secara batin, sehingga Tante Potifar bilang, waduh ini bujangku mantap banget gitu kan, tiap hari manggil sup, oh cup gitu kan, sini cup, digodalah Yusuf, amin. Kita tahu ceritanya, Yusuf melarikan diri. Katakan amin. Katakan melarikan diri. Bukan lari di tempat, oke? Bukan lari mendekat, yes. Tapi dia lari untuk apa? Menjaga kesucian. Amin. Kesucian. Dia tidak mau berurusan dengan hal-hal yang busuk itu. Meskipun begitu menggodanya, istri jenderal pasti cantik. Betul? Istri panglima ini pengawal Fir'aun nih, Potifarnya. Pasti cantik. Nah, dan Yusuf tidak mau berurusan dengan hal itu. Dia lari bahkan sampai difitnah. Apakah difitnah Yusuf melawan? No. Dia difitnah, lalu dia kembali dimasukkan dalam penjara. Siapa yang sering difitnah? Angkat tangan. Difitnah itu enggak enak, betul? Dikata-katain yang bukan sesuai dengan kita enggak enak. Kadang kita emosi, sakit hati, panas. Tetapi Yusuf tidak lakukan itu. It's okay. Ada seorang ibu. Naik kereta, dia kecapean. Usianya sekitar hampir 60, 58, 59. Kakinya terjulur. Lalu di sebuah stasiun, lalu ada seorang perempuan muda masuk. Kesandunglah. Jebret. Emosi. Lalu ibu ini dipukul dengan tasnya. Kurang ajar. Plak, plok, plak, plok, plak, plok. Ibu ini diam saja. Dipukulin. Sampai orang ini berhenti. Lalu berkata, ibu, kenapa ibu tidak berteriak? Kenapa ibu enggak minta maaf? Kenapa ibu enggak minta tolong? Dia bilang, sebentar lagi saya akan berhenti pada apa? Pada stasiun berikutnya. Kita sedang bersama-sama. Buat apa kita bermusuhan? Sebentar lagi toh saya akan sampai ke stasiun berikutnya. Orang-orang kaget. Luar biasa. Kalau kita akan segera berakhir hidup ini, ngapain kita ngurusin hal-hal yang waktu difitnah, kita hajar fitnah, waktu dianiaya, kita bela diri, waktu kita dikata-katain jahat, lalu kita juga melakukan yang jahat, nggak usah, nggak perlu. Kita harus hidup damai, membawa damai. Nggak perlu kita hal-hal yang demikian kita ngurusi. Katakan amin. Waktu di mana? Di Darit. Ada seorang diakan senior kami.
Dulu dia jadi bendahara. Lalu karena satu dan lain hal, oke, kita gantian lah. Kita kan per 2 tahun ganti kepengurusan. Oke, kita ganti. Nah, saya punya disiplin juga. Seluruh pengerja harus doa pengerja. Harus doa setengah jam sebelum ibadah raya seperti yang dilakukan di tempat ini. Kita berdoa. Dan ada banyak orang yang keberatan. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka bisik-bisik di luar. Wah, maklum bisik-bisik tetangga. Masuklah berita-berita yang saya dengar. Isi saya uring-uringan. Papa tuh dibilang begini, Papa tuh bilang begitu. Papa kok diem aja. Saya bilang, aduh gak usah lah. Lalu saya panas juga, saya bilang ini. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mimbar saya bilang begini. Saudara boleh fitnah saya dan saya tidak akan pernah melawan. Saya tidak akan pernah memverifikasi apa itu tuduhan Bapak Ibu semuanya. No. Kalau saya membela diri, Tuhan tidak akan bela saya. Itu saya katakan. 2 kali atau 3 kali. Satu peristiwa berikutnya. Saya ditelepon sama jemaat. Pak Joseph tolong ke rumah sakit. Kenapa? Bapak jatuh dari kamar mandi. Datang ke sana. Saya lihat. Ya. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal. Udah besok kita urus. Setelah kita urus semuanya kematiannya. Baru mereka bilang. Pak. Bapak difitnah katanya selama dia pegang. Bahkan dia datang ke teman-teman seniornya, dikumpulin. Bahkan kami kemarin melantik diaken baru, beberapa diaken baru. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan celakailah orang, hajarlah orang yang menganiaya hamba-Mu. Tidak dijauhkan Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu mau game over enggak? Kita enggak bantu pelayanan. Musik, malah fitnah, gak boleh. Itu game over gitu. Amin Bapak Ibu. Ayo, yes, kita lebih semangat lagi. Katakan amin. Yang kelima, Yusuf akhirnya dapat apa? Di penjara. Nah, waktu di penjara sekalipun, 39, 21, 23, coba kita baca. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Yusuf menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan apa? Berhasil. Terus. Oh sudah habis. Artinya gini. Yusuf di mana tempatnya, di mana lokasinya, apa situasinya. Dia disertai Tuhan secara luar biasa. Mendapatkan kasih kepada kepala lapas untuk dia memimpin, untuk kasih makan, kasih urus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia disertai Tuhan di mana saja dia boleh berada. Katakan amin. Haleluya. Ya, ini kunci kita waktu kita hidup di dalam Tuhan. Kita tidak boleh hidup oleh karena situasi dan fluktuasi. Katakan amin. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kalau iman kita mantap dia dalam hal ini, Tuhan akan pelihara kita demikian rupa. Waktu kami tiba di mana? Tiba di Darit, kita akan sewa ruko. 3,5 kali ada 25-an. Kayu semuanya dan lain sebagainya. Lalu ada diaken kami dari Jogja, 6 orang datang ke sana. Para pengusaha, para big boss semuanya. Dia bilang, aduh Pak, kenapa Bapak mau tinggal di sini? Ini kayu udah tua, rayap semuanya dan lain sebagainya.
Bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak-anak, Bapak si hamba Tuhan lah katanya. Bagaimana mungkin? Saya bilang, di mana ada Tuhan, di situ masa depanku. Dia pada mental semuanya. Gila nih orang ini. Isi saya 3 bulan pertama stres. Kita di Jogja beli kangkung 3.000 sekepal gini. Di sana 3.000 setengah on apa 1 on gitu. Kecil. Ikan gabus 18.000 sekilo di Jogja. Di sini 55.000. Daging ayam waktu kita pindah 18-20.000, di sini 30.000, 31.000. Stres 100.000 belum dapat apa-apa, sekali makan aja udah. Tapi saya bilang, di mana ada Tuhan, di situ masa depan. Udah, kita berjuang habis-habisan. It's okay, sampai sekarang saya sehat saja, katakan amin, haleluya. Dan yang hebatnya anak saya sekolah di SMA 1, adik kelas itu ya, Bunya ya. Dia juara umum terus kan? Anak saya juara umum terus. Dari semester pertama sampai semester 12. Waktu sekolah di mana? Di Jogja. Muridnya cuma 24. Dia juaranya berapa? Juara 16, juara 21, juara 19. Saya bilang, ger. Bapak lu pendeta, emak lu pendeta, lu kok tulalit amat ya. Dia pindah ke Menyuke. Mungkin standarnya jauh begitu. Dia juara terus. Dapat jam tangan, dapat gesper, dapat uang, dapat buku dan sebagainya. Setiap semester anak ini juara terus. Yang terakhir yang hebat adalah dia diambil oleh Sampurna, PT Argo Sampurna, PT Argo Sampurna diambil. Itulah yang terakhir yang diambil oleh PT tersebut untuk apa? Disekolahkan anak saya. Dia diambil, dia ikut beberapa tes diambil. Dia cuma satu saja diambil, langsung dibawa ke Pancoran, ke Jakarta Selatan untuk sekolah di Sampurna University. Itu universitas bukan abal-abal, pengantarnya bahasa Inggris, gila-gilaan. Dia masuk ke sana, tiket, laptop, uang saku, uang kos, semuanya. Bapaknya cuma menghantarkan doa, berangkatlah anakku dengan damai dan sejahtera. Bapakmu nggak punya uang. Kalau anak saya nggak diambil Sampurna oleh Tuhan, mereka berkata, gue bilang juga apa? Mana bisa anak lo kuliah, anak lo nganggur, gur. Jadi apa lo? Tuhan tidak permalukan. Ini luar biasa. Dia terus take off. Kemarin dia pernah, sekarang semester 7, kemarin dia pernah nulis pajak dari ribuan universitas. Dia juara. Dimasukin ke jurnal pajak nasional. Nah, minggu lalu dia bilang, Pak, doakan Gergo. Kenapa? Saya mau ikut lomba bikin akuntansi dan apalah istilahnya. Dari ratusan, dari ribuan, diambil 20 orang. Dia ikut tes, doakan. Tembus dia, cuma diambil 20, jebret 20. Wah, luar biasa. Kamis kemarin berkata, hari Selasa bilang, Pak, doakan. Saya ikut tes buat ngambil the big four. 4 besar. Ikut tes hari Rabu, Kamis selesai. Gimana hasilnya? Enggak ada. Tadi malam ketika kita makan, lalu mamanya bilang, Pak, kasih selamat kepada anaknya. Kenapa? Tadinya Gergo nggak masuk. Dia juara 5, yang diambil kan cuma 4 besarnya saja. Dia juara 5. Wakil dari Papua cancel. Anaknya dimasukin, jeblung. Dia juara lagi, dia masuk. Dia diambil. Besok hari Kamis ini pergi ke Lombok untuk tes lagi. Waduh, puji Tuhan, anak itu disertai Tuhan karena bapaknya juga. kita duluan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dibilang, udahlah kamu selama kuliah ikut perlombaan apa saja, nanti kalau kamu kasih kerjaan kan perusahaan kan tahu ini diprestasi saya. Wah, itu juga mantap. Jadi kami tidak khawatir. Disertai Tuhan. Amin. Disertai Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita cari perkenan Tuhan. Yang terakhir Yusuf, dia masuk ke istana Firaun. Katakan amin. Oleh karena dia mengartikan mimpi-mimpi raja Firaun yang begitu sulit. Firaun bermimpi dari dalam bumi keluar
sapi-sapi gemuk, ada 7 ekor. Dari dalam air juga keluar sapi yang kurus-kurus. Lalu kita tahu ceritanya bahwa sapi-sapi yang gemuk ini dimakan oleh sapi-sapi yang kurus. Lalu Firaun juga mimpi hari berikutnya, ada bulir gandum yang gemuk keluar. Lalu dimakan oleh bulir gandum yang kurus. Dia kaget. Orang-orang berkata, apa arti mimpi? Lalu Yusuf mengartikan mimpinya. Bahwa ada 7 tahun kelaparan dan ada 7 tahun kelimpahan. Diangkatlah dia menjadi Menko perekonomian. Amin. Yusuf dikasih stempel raja. Orang kedua dari Firaun. Akhirnya dia naik ke tahta. Untuk apa? Untuk memelihara sukunya. Memelihara kaum keluarganya. Memelihara semua orang-orang keturunan Ibrani. Untuk apa? Untuk sampai dengan hari ini. Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan perkara yang jahat kepadaku. Tapi Allah mereka-rekakan perkara yang baik bagiku. Itu sebabnya ayo makan minum. Kita kasih satu daerah dan lain sebagainya. Akhirnya masuk ke istana. Amin. Apa akhir hidup saya dan saudara? Amin. Kita harus berjumpa dengan Bapa di surga. Dia harus berkata, sabarlah hambaku yang setiawan. Itu kata-kata yang kita nantikan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, haleluya. Sabarlah hambaku yang setia. Itu saja yang kita nantikan waktu kita sampai di sana. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan takut waktu kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Karena mentalitas kita kuat di hadapan Allah. Dia tidak akan pernah membohongi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Istri saya terakhir, dia buka PAUD, lalu ikut akreditasi. Tembus akreditasinya apa? A. Itu sekabupaten Nandak udah belasan tahun tidak pernah ada PAUD yang akreditasinya A. Nggak ada. Waktu istri saya masuk, orang-orang pada cemburu. Apa tuh? PAUD di gereja, nggak banyak mainannya kok, apa paling salah. Wow, saya melihat ketika tesnya orang-orang Pontianak ini datang ke sana, luar biasa sulitnya. Tapi dapat luar biasa. Kemarin dia juga dapat tablet yang bagus dari CBN. Dia terpilih menjadi guru sekolah minggu terbaik dari 9.000 gereja, dari ribuan anak-anak, ribuan guru. Dia terpilih juara 1. Di tesnya juga luar biasa. Dan terakhir lagi, satu-satunya di Landak, sekolah kami menjadi sekolah penggerak. Itu tesnya juga luar biasa. Tapi dapat stempel dari pemerintah Kabupaten Landak, Dinas Pendidikan PAUD. Sekolah kami jadi guru penggerak. Dan akan didampingi oleh pemerintah 6 atau 3 tahun. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, luar biasa. Haleluya. Apa yang kita beri, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Allah itu fair, amin. Dia enggak bocai. Dia pasti melakukan bagiannya. Waktu kita mengerjakan isi hatinya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, luar biasa. Ini didapatikan apa? Karena mentalitas kita, mentalitas kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena kita punya disiplin rohani yang mantap di depan Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau kami bisa merasakannya, Bapak Ibu juga sama. Katakan sama, amin. Semuanya bisa. Amin Bapak Ibu. Ayo kita terus mencari perkenanan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan,
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan buyan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagimu. Sekali lagi dengan segenap hati, Dia tak pernah tinggalkan kita semuanya. Engkau ada bersamaku, oh, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan mantap, bersamamu, bersamamu Bapa. Oh, haleluya. Ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Dalam hidup yang singkat ini, yang kita terus berjalan di dalamnya, jangan kendor. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan Dia akan mengasihimu jauh lebih dari apa yang kau kira. Engkau hidup bukan sekedar numpang diberkati oleh berkat Tuhan, tapi minta Tuhan, Tuhan, what can I do? Apa yang bisa aku kerjakan dan apa yang bisa aku lakukan bagimu ya Tuhan? Sebab Engkau sudah terlalu baik dalam hidup ini. Waktu kita segera berangkat dan dewasa, ada begitu banyak tantangan. Jangan menyerah. Bagian daripada iman saudara bertumbuh, karena kita diuji dengan berbagai hal. Hadapi challenge tersebut dengan bersama dengan Dia. Jaga kesucian hidupmu. Jangan terbawa dengan nafsu dunia, dengan karakter dunia yang jahat, yang kotor ini. Jangan lakukan itu, percuma. Kita nggak punya waktu. Besok kita masuk ke stasiun berikutnya. Dan Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan membawa kita ke dalam satu hal yang sulit dan sukar. Memang kita akan masuki, tapi janjinya berkata, dibuat kita berhasil. Saudara tidak pernah kecewa mengikut Tuhan. Dan saudara diizinkan menikmati tanah perjanjian itu. Apa janji-janji Tuhan yang pernah engkau dengar dan engkau pernah percayai, itu akan diberikan kepadamu waktu engkau punya disiplin rohani. Engkau memiliki mental yang kuat di depan Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan itu benar dan ajaib, Dia ada. Bersamamu Bapa, ku
anugerah-Mu besar. Oh, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Masih ada waktu 3 menit kita menyembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami harus berterima kasih. Ku bersyukur Engkau Tuhan yang merencanakan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Dia, mari mengagungkan Dialah yang besar. Oh, Rapasyana Iralala Bayase, oh Rabaya Basyana Mayase. Tuhan Engkau baik, janji-Mu ajaib, janji-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan, hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau tujuan hidup ini, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Uralalabaya syandalabalaba. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Izin saya mengundang Pendeta Ali Jun akan berdoa buat kita semuanya. Maju ke depan Pak. Doakan kami. Shibata karabata saka. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Betapa kami merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang luar biasa kembali meneguhkan kami. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami ini sehingga Engkau mengasihi kami? Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu ya Roh Kudus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara menyampaikan pesan-pesan-Mu. Tetapi biarlah kuasa-Mu terus bekerja di dalam setiap kami, bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk mengubahkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Berkati hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau pakai terus menerus. Engkau berkati keluarganya, pelayanannya, sehingga hamba-Mu boleh terus berkarya bagi Tuhan. Dan Kau memberkati setiap kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya kalau sampai hari ini kami boleh ada oleh karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Damai sejahtera bagi kita semua, amin. Baik, tiba saatnya bagi kita akan memberikan uang persembahan. Mari kita datang sekali lagi kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, masih ada harapan saat kami percaya kepadamu ya Bapa. Kami semua ada hari ini berkat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau berkati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terlebih keluarganya, pelayanannya Tuhan, Engkau berkati senantiasa. Terima kasih Bapa, tiba saatnya bagi setiap kami Tuhan akan memberikan persembahan. Kami percaya bahwa saat kami memberi, kami tidak pernah kekurangan sedikit apapun. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan membalasnya berkali lipat ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Selamat datang dan selamat beribadah. Father's Love Church, Pontianak, kami sangat senang berjumpa Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan di tempat ini. Ibadah Raya minggu depan tanggal 7 Agustus tahun 2022 pukul 9 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mari menabur untuk pembangunan renovasi gedung gereja GBI FLC melalui REK BCA 51650651112 ATAU HUB Dian 082156951368. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara, Saudari. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah KKR di Malaysia secara on-site pukul 19 waktu Indonesia Barat. Miracle Healing Secara on-site from Singapore pukul 9 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hadirilah KKR Batam secara on-site pukul 18 waktu Indonesia Barat. Holiday Prophetic Journey in Jerusalem 17 sampai 27 April tahun 2023 bersama PS Thomas Chandra EV, Deborah Dewi dan Michael Panjaitan. Morning Blessing setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 waktu Indonesia Barat bersama PS Thomas Chandra dan EV Deborah Dewi. Psalms Ngopi bareng Senin dan Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama PS Thomas dan Daud Tony. Mari bergabung bersama kami di Praise and Worship Night setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ayo bergabung di FC Youth setiap Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan FCBA Live setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menara Doa setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat. Youth Service setiap Sabtu pukul 18 sampai pukul 19. Ibadah Raya pagi pukul 9 dan Ibadah Raya sore pukul 17. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati setiap kita yang hadir hari ini. Saya mengingatkan bahwa di minggu depan adalah minggu pertama, baik ibadah pagi, ibadah pertama dan ibadah raya kedua. Kita akan adakan perjamuan kudus. Mari persiapkan Bapak Ibu hati, Bapak Ibu Saudara untuk kita menerima perjamuan asa yang kudus. Sebagai gembala dan seluruh staf penggembalaan di Father's Love Church Pontianak mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Yosef yang sudah melayani kita baik ibadah pagi maupun sore. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang baru pertama kali hadir, senang sekali bisa bersama-sama beribadah. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel yang ada di Father's Love Church. Ya. Mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam penggembalaan lokal di Father's Love Church Pontianak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah orang yang berandalkan Tuhan di dalam hidupnya.
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Kau melihat setiap tangan umatmu yang terangkat hari ini Tuhan. Malam ini mereka membutuhkan uluran tangan kasih kuasa Tuhan. Yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat mengalami kelegaan. Yang sedang mengalami jalan buntu dibuka jalan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan apa yang dikerjakan oleh umatmu Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pendidikanmu. Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selamanya. Dan sepanjang minggu di mana engkau melangkah, duduk, berdiri, melakukan setiap aktivitas pekerjaanmu, Tuhan menyertai dan menolong kita. Dan Tuhan memberi kemenangan kepada setiap kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat kediaman masing-masing dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Allah Anak, penghantaran penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita malam ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.